Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Chania Nur Alifia dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya sedang ditugaskan untuk mengeksplorasi kegiatan apa aja sih yang ada di Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan. Nah, dengan ini saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat kegiatan apa aja sih yang ada di Desa Jambuwer. Selamat menonton. Disclaimer, kegiatan ini diikuti hampir seluruh angkatan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum Goto Jambuwer, kita berkumpul secara bersamaan di kampus. Saat menuju lokasi, perjalanan kita disuguhkan banyak sekali keindahan alam. Dengan banyaknya pepohonan yang begitu asri, hal ini membuat kita tidak bosan saat perjalanan. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, kita semua sudah sampai di Desa Jambuwer. Lelah kita seketika sirna dikarenakan di sini terbilang masih asri akan pepohonan, bahkan warga setempat pun menerima baik kedatangan kami semua. Sebelum melakukan kegiatan selanjutnya, kita menuju ke tempat penginapan yang sudah ditentukan. Ibu penginapan pun menyambut hangat kedatangan kami semua. Budaya di sini terbilang masih kental, banyak adat-adat yang masih dilestarikan. Mitos dan legenda di Desa Jambuwer salah satunya adalah mengenai tari topeng Malangan. Hal ini sangat menjadi ikonik bagi Desa Jambuwer, karena Desa Jambuwer sendiri terkenal akan tari topengnya. Jambuwer sendiri memiliki tempat produksi segala macam topeng Malangan loh. Bapak Jainatul Khairi merupakan penerus dari pemahat topeng Malangan di Desa Jambuwer yang masih aktif saat ini. Beliau memulai kreativitas ini sejak duduk di bangku SMP. Beliau diajarkan oleh gurunya yang bernama Pak Eswati. Selain melestarikan budaya, warga Jambuwer juga mempercayai keunikan dari tarian tersebut. Seperti adanya legenda bahkan mitos yang dipercayai warga setempat. Sebelumnya, tari topeng Malangan ini disebarluaskan oleh Mbah Barjo, yaitu leluhur sekaligus guru. Beliau yang mengajarkan para penari dan seniman di Desa Jambuwer tentang tari topeng Malangan. Setelah beliau wafat pada tahun 2020, kini para muridnya yang melestarikan budaya topeng Malangan tersebut. Topeng Malangan memiliki ciri khas dan gaya tersendiri. Setiap karakter dari topeng itu memiliki arti dan makna yang berbeda-beda, melambangkan sifat manusia dan situasi dalam cerita. Tari topeng sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Kanjuruhan. Topeng pada saat itu dikenal sebagai tradisi kultural dan religius. Saat itu, Kerajaan Kanjuruhan dipimpin oleh Raja Gajayana. Raja Gajayana menggunakan tari topeng sebagai simbol pemujaan terhadap sang ayah yang bernama Dewa Singga. Oleh karena itu, tidak sedikit yang berpendapat bahwa asal-usul dari topeng Malangan erat kaitannya dengan masa kerajaan Gajayana. Tari topeng di Desa Jambuwer dulunya dilaksanakan saat Solo hari Selasa Pahing. Diadakan pagelaran Senin sampai 7 hari 7 malam. Kegiatan ini biasanya dinamakan sedekah bumi atau bersih desa. Penari topeng dianggap dapat berkomunikasi dengan roh leluhur atau makhluk halus melalui gerakan dan irama tarian, serta ritual sebelum pertunjukan. Biasanya para penari sebelum memulai pertunjukan tarian, mereka melakukan beberapa ritual seperti penari topeng harus ke sumber ambiaan dan melakukan beberapa ritual. Salah satunya yaitu makan bunga 3 macam, yang merupakan salah satu keyakinan sebagai kelancaran saat menari. Selain itu, hal ini diyakini agar penari dapat menjiwai tokoh yang akan diperankan. Nah, beliau ini adalah narasumber yang sering dikenal sebagai Bunda Langgeng. Menyebutkan sebelum naik ke panggung, penari menghentakkan kaki 3 kali dan mengucapkan bismillah dan berdoa. Hal itu dianggap sebagai keyakinan supaya pertunjukan berjalan lancar sampai pagelaran tersebut selesai. Warga setempat juga mempercayai jika melakukan ini dapat menghilangkan malapetaka dan mara bahaya. Bapang merupakan salah satu contoh watak atau tokoh yang dipercayai warga setempat.
Bapang sendiri adalah prajurit yang dipercayai mempunyai watak sombong dan angkuh. Namun dia masih patuh kepada atasannya, atau sering disebut tuan. Di sini beliau menjelaskan dan menunjukkan beberapa karakter topeng Malangan. Nah, jangan dikira ini sama walaupun sama ini. Ya. Nah, gitu. Ini beda. Beda dari mana? Kepalanya, mahkotanya juga beda. Gitu. Ini dari karakter beda. Sebelum kami pamit undur diri, beliau juga mendoakan kami yang terbaik. Untuk narasumber selanjutnya yaitu Bapak Sumarno. Beliau juga salah satu murid dari Mbah Barjo. Kini beliau masih melestarikan budaya yang gurunya ajarkan. Bapak Sumarno kini memiliki sanggar yang masih aktif, yaitu Galuh Candra Kirana, atau sering disebut Jawanya yaitu Galuh Condro Kirono. Berdiri pada tahun 1984. Beliau mengajarkan pada muridnya bahwa seorang penari harus memiliki 3 kepercayaan, yaitu Wirogo, Wiroso, Wiromo, yang setiap kata tersebut memiliki makna tersendiri. Wirogo adalah menata rogonya yang sesuai dengan karakter yang akan dimainkan. Wiroso, penari, selain menguasai wirogonya juga harus mampu merasakan bagaimana keadaan karakter yang akan dimainkan. Selain penari harus menguasai wirogo dan wiroso, penari juga harus menguasai wiromonya. Wiromo sendiri dapat diartikan sebagai penyesuaian dalam penarian dan irama lagu, contohnya ketukan gending dan gerakan. Melestarikan budaya bukanlah hal yang buruk, apalagi budaya nenek moyang. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan yang sudah saya tempuh selama perkuliahan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ragam budaya yang menarik untuk dikulik lebih dalam, agar tidak musnah terlena oleh zaman.